Terus kalau pasangan dia bilang nggak usah nikah lagi ya, Arkan tuh nggak butuh ayah baru karena Arkan tuh punya ayah. Anak makin posesif nggak, Mbak? Makin besar karena sudah mulai mengerti ya, jadi makin kayak ngeritik mulai kayak penampilan. Terus kalau aku terima telepon ada yang panggil sayang-sayang, kok sayang-sayang sih gitu. Posesifnya tuh lebih ke kerjaan atau apa nih? Pakaian, berpenampilan aku. Oh, iya. Jadi memang aku tuh sampai detik ini masih suka pakai pendek gitu anak. Mau sampai kapan tuh pakai baju begitu tuh gitu. Jadi kayak pergi ke sekolahan tuh, kalau ke sekolahan dia harus wajib pakai jilbab gitu. Terus kalau pasangan dia bilang nggak usah nikah lagi ya, Arkan tuh nggak butuh ayah baru karena Arkan tuh punya ayah gitu. Tapi kalau soal kerjaan, soal waktu gitu dia posesif juga nggak? Kalau waktu nggak, karena mungkin sudah terbiasa ditinggalin kan, jadi dia udah nggak posesif lah masalah waktu gitu. Dan dia udah punya kehidupan sendiri, dia punya teman main. Terus kadang-kadang temennya main ke rumah atau dia main ke tempat temennya. Terus apa namanya? Terus kadang-kadang dia pergi ke ayahnya gitu kan. Jadi dia sudah punya waktu untuk dirinya dia sendiri. Jadi nggak terlalu posesif sih kalau masalah waktu. Tapi posesif justru dari kayak penampilan, dan dia sudah mulai Instagram itu sebenarnya yang megang aku kan, media sosialnya dia gitu. Jadi aku kontrol. Cuman dia bisa ngelihat gitu. Jadi kalau aku kayak pergi kemana gitu, dia bilang, Bunda semalam pergi ini ya gitu, ke tempat party ya. Jadi ditanya-tanya gitu. Biarin aja ntar aku nggak doain masuk surga ya. Gitu. Jadi mau ngapa-ngapain tuh sekarang dikontrol, justru takut sama anak. Nggak takut sama siapapun, takut sama, takut lah sama anakku gitu. Tapi ngasih pengertiannya gimana, kan memang kadang Mbak Sinta harus keluar yang ke tempat yang party lah atau gimana gitu. Yang ngerti. Pulang kan aku tidur sama dia kan. Dia suka bilang, mana mulutnya? Bawa alkohol nggak? Gitu suruh gini. Enggak. Ya udah, gitu. Jadi justru ya itu berterima kasih sama Allah dikasih anak ya, masya Allah luar biasa. Mungkin ini cara Allah mengontrol hidup aku tuh dari anak, lewat anak gitu. Karena kan kalau dulu ada ibu, sekarang udah nggak ada. Terus bapak saya juga kan udah jauh nggak di sini. Jadi yang sekarang yang ngontrol adalah anak saya. Gitu. Quality time sama anak gimana, Mbak? Quality time ya kayak bisa kayak sekarang nih, nanti selesai ini mau makan gitu. Dia suka makan apa, yuk kita pergi ke mall potong rambut sekalian makan kesukaan dia, makan sushi gitu. Terus udah sih, atau nganter dia beli mainan atau di rumah. Dan dia memang kan megang handphone itu cuman hari Jumat sore sampai Minggu malam. Jadi setelah itu udah nggak megang handphone lagi. Jadi dia lebih banyak main, kayak bikin, dia senang bus ya kan, jadi bikin terminal lah, bikin apa gitu. Kadang-kadang, Bunda bagus nggak aku bikin kotanya gitu. Jadi minta beliin rumah, beliin supermarketnya, beliin apa, gedung-gedungnya gitu, nanti dibikin sendiri. Dan beberapa temen itu main ke rumah bilang, Sin, anak kamu masih suka begini? Iya, karena aku bilang hidup tuh harus kreatif, bilang kreatif. Jadi kamu punya apa ditata, coba nyoba bikin gitu. Jadi rumah berantakan ya udahlah, nggak masalah, daripada anak-anak itu gadget terus kan gitu. Karena kasihan matanya. Dan sorry ya, ada orang bilang bahwa kalau anak yang main gadget itu kan lebih pinter ya. Tergantung dalam hal apa gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua nggak bisa ngontrol, yang ada nanti otaknya jadi tambah lemot gitu kan, karena dia udah mantengin handphone aja. Terus ada juga kan ngelihat anak-anak temen tuh kalau handphonenya diambil kan nangis gitu. Kalau anak saya alhamdulillah tuh dia tahu jadwalnya kapan dia boleh main handphone, dan dia tahu ada suara apa itu nggak boleh, itu ya itu bahasa yang nggak boleh kamu dengar. Jadi dia tahu gitu, dan bersyukur banget sih. Makanya kayak kemarin berapa kali kan sering kalau sebulan bisa 2 kali ke ayahnya. Ayahnya juga heran sih, bilang masya Allah sih cara ngedidiknya gitu. Karena saya sibuk, saya nggak mau anak-anak itu jadi yang apa-apa tuh dia punya aturan sendiri gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua, kita yang harus punya aturan buat anak-anak. Jadi kadang-kadang ya kayak anak saya juga bilang tuh mau keluar pakai celana pendek. Jadi saya juga memberi contoh ke anak saya gitu loh. Jadi oh iya, anak saya udah ngelarang gitu. Tapi ada nggak, Mbak, mungkin bentuk posesif yang
bikin Mbak Sinta tuh kayak terenyuh sebagai ibu gitu. Oh ternyata anak gue segini perhatiannya gitu. Apa ya? Oh iya, Bunda waktu sakit ya, dia bilang, Bunda sekarang Bunda jagain Arkan ya. Nanti kalau Arkan udah besar, Arkan yang jagain Bunda gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Terus Bunda boleh nggak cari ayah baru lagi? Arkan nggak butuh ayah, tapi Bunda kan butuh temen. Bunda, apa gunanya ada Arkan? Arkan itu mau temenin Bunda sampai dan nanti Arkan mau sekolah yang pinter, Arkan bisa cari uang. Arkan tuh setiap sholat, Bunda tahu nggak? Arkan tuh sholat selalu doain Bunda biar apa? Biar Bunda itu sehat panjang umur, ayah juga sehat panjang umur, bisa ngeliat Arkan tuh jadi orang sukses. Biar Bunda tuh nggak capek-capek lagi kerja, gitu. Sampai Bunda, Arkan umur berapa boleh jualan gitu. Kan liatin Bundanya tuh orangnya kan apa pakaian gue jual semua gitu kan, dia tahu di rumah gimana Bundanya tuh melakukan pengiriman apa semua, dan dia kadang-kadang jam udah malam, Bunda tuh pulang jam berapa, Bunda masih meeting gitu, dan dia tuh ngeliat berapa kali ikut aku kerja gitu. Jadi kayak ada mungkin ya anak ini itu ngerasa kayak Bundaku tuh kerja aja, kasihan kali ya Bunda pas mau tidur tuh, Bunda tahu nggak Arkan selalu doa apa? Doanya apa? Bunda tuh selalu sehat, panjang umur. Biar nanti Bunda itu bisa lihat Arkan sukses. Biar Bunda tuh nggak kerja lagi. Biar Bunda tuh bisa temenin Arkan terus gitu. Kadang kan anak-anak suka ngasih hadiah simple gitu. Pernah nggak Mbak? Mungkin entah gambarin Mbak atau apa gitu. Kalau Arkan tuh so sweet banget setiap aku ulang tahun Mother's Day, momen-momen tertentu, apalagi ulang tahun, dia bisa minta tolong. Kebetulan kan ada ponakan juga kuliah ikut aku, dia bisa minta tolong sama kakak-kakaknya gitu, minta tolong pesenin bunga terus ditulis gitu. So sweet banget anak saya tuh. Kalau Arkan ini sweet banget deh. Terus ke ayahnya juga ulang tahun gitu juga dia ngucapin, karena saya mengajarkan tidak boleh membenci siapapun gitu. Jadi walaupun orang tuanya berpisah, tapi dia tuh kan bahagia, ke ayahnya nggak beban, ke sama bundanya juga nggak beban. Makanya dia bisa memberikan cinta kalau unlimited katanya. Kalau buat bunda tuh cintanya unlimited. Kalau punya ayah itu 99. Kenapa 99? Karena yang satunya ayah udah punya istri lagi. Lucu kan? Tapi muka-muka polos itu loh. Terus bunda nggak boleh lagi ya nikah lagi. Jadi kalau ada cowok deketin Arkan, boleh nggak aku nikah sama bunda aku? Nggak, nanti jadi Tom and Jerry lagi. Arkan nggak suka bunda punya suami lagi. Nah dari Mbak Sintanya gimana? Ya tubuh dia besar, mungkin trauma juga dari yang kejadian kemarin kan. Apa yang dia lihat gitu. Karena sebelum-sebelumnya yang dia lihat itu kan kebahagiaan aja gitu. Dia bisa pergi waktu ayahnya sebelum nikah, sering pergi sama aku sama ayahnya. Begitu ayahnya udah menikah, dia bisa pergi sama ayahnya sama mamahnya yang baru gitu. Jadi kehidupan dia kan sudah bahagia. Tiba-tiba muncul orang baru yang lihat bundanya sering berantem lah. Jadi nggak mau lagi dia melihat itu. Gitu. Nah, sebagai seorang ibu, anak cowok udah mulai makin besar, ada rasa ketakutan nggak sih dia punya dunia sendiri nanti? Oh iya, jadi aku sangat takut dan aware banget. Jadi kalau Arkan tuh pulang sekolah, aku selalu tanya, sayang, tadi ada kejadian apa di sekolahan? Bisa ngerjain tugas enggak? Jadi selalu cerita, apapun yang, maaf ya, dia bercanda. Ada temen aku nih, bunda bercandanya gini. Langsung, terus itu nggak boleh sayang. Langsung ngomong sama gurunya, Miss, kemarin ada temennya bercanda seperti ini nggak boleh ya. Coba Miss ditanya anak saya sama yang biasa bercandain Arkan, ini karena bahaya, saya bilang gitu. Karena maaf ya, sekarang tuh kan banyak kaum gimana gitu kan, walaupun itu bercandaan buat saya hal yang bahaya gitu. Jadi ditegur dari sekarang gitu. Jadi anak itu dia harus cerita sama kita, jangan sampai dia mau cerita sama orang tua tuh takut gitu. Terus selalu tanya, ada nggak temen yang ngeselin gitu di sekolah? Nggak ada. Ada tadi yang ini, jadi dia cerita. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya sudah SMA, sudah kuliah kan kemungkinan dia punya dunianya sendiri nih Mbak. Entah main dengan teman-temannya, nongkrong, takut ada rasa-rasa kayak, aduh anak gua kok
jadi jarang nih waktunya sama gue gitu. Pastinya lah takut ya, tapi kan ya berjalannya waktu kita udah siap bawa anak, apalagi laki-laki. Saya akan mengajarkan dia mandiri. Mungkin di usia nanti dia SMP aja, saya sama bapaknya udah mikirin dia tuh harus ada usaha. Jadi dia nggak banyak main karena dia laki-laki. Semakin tahun perempuan itu kebutuhannya makin banyak. Kamu kalau mau nanti anak begitu SMA gitu kan, kalau bisa itu dia sudah punya usaha sendiri. Memang sampai detik ini pun saya kedisiplinan udah diajarin. Jangan laki-laki karena ada mbak, dia apa-apa, mbak ambil minum. Enggak. Selesai makan, ambil makan, nasi di mana ambil. Piringnya paling diambilin sama mbaknya. Selesai makan, taruh wastafel. Saya mungkin orang tua yang keras ya, tapi itu kedisiplinan itu yang akan dia pakai nanti. Terus mandi apa semua sendiri, taruh barang, nggak ada yang namanya itu dia sponnya dilempar gini, enggak. Saya suruh balik lagi. Dia udah pakai baju sekolah, pakai kaos kaki. Itu sponnya taruh di lantai, balikin lagi naik ke atas dia. Ya mungkin saya menjadi orang tua yang keras, tapi itu akan dipakai ke depannya gitu. Itu karena yang dididik saya dengan orang tua saya juga ngedidik anaknya seperti itu, kedisiplinan. Itu kayak hidup lo mau di mana aja, yang penting jangan pernah ninggalin sholat itu. Jadi anak saya pun udah tahu. Kemarin bapaknya bilang, nginep di sini tuh, masya Allah lo ngajakin aku ke masjid terus. Aku bilang di rumah aja, kalau ini dia janjian sama teman-temannya naik sepeda ke masjid gitu. Masjid kompleks sih, tapi kok ke jalan saya nggak boleh. Terakhir Mbak, pesan dari Mbak Sinta untuk Arkan di 10 tahun ke depan apa nih? 10 tahun ke depan buat Arkan ya, pokoknya Bunda selalu mengajarkan Arkan untuk menjadi laki-laki yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab dengan agama ya, yang Bunda selalu didik adalah jangan pernah ninggalkan sholat itu. Sampai detik ini pun Bunda juga sebagai mau di luaran tuh hidup kita seperti apa, tapi kita kembali lagi ke situ. Bukan saya sok menjadi ibu yang suci atau yang gimana, tapi saya pun sebagai ibu dari sekarang pun saya mengajarkan ke Arkan apa yang saya contohkan. Semoga Arkan terus sampai nanti, karena usia Bunda itu nggak pernah tahu ya. Bunda nggak pernah tahu, mungkin Bunda bisa melihat Arkan sampai Arkan menjadi laki-laki yang sukses, atau mungkin Bunda itu tidak sampai di situ, tapi Bunda selalu berpesan bahwa jadi orang tidak boleh sombong, dan apa yang kita punya ini semuanya bukan punya kita sendiri, tapi ada bagian-bagian buat orang yang sampai detik ini pun Bunda mengajarkan dari masa kecil sampai nanti semoga kamu jadi orang sukses pun jangan pernah menjadi orang yang serakah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak.